back at that false 9 role, and you just know he's going to be involved. Yeah. Oh, he has a pop! Goal! Juventus! And it's Juventus who take the lead. Pas. Cari 3 poin. Cari 3 poin. 3 poin. Oke. Gagal, bos. Shot. Mantap. Langsung dong. Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara mapping game dengan menggunakan aplikasi Panda Gamepad Pro dan aplikasi Shooting Plus V3. Bagi kalian yang belum tahu apa itu mapping game, jadi mapping game adalah cara untuk meletakkan button di dalam game ke button gamepad. Fungsinya ya memang untuk bermain game dengan gamepad, karena pengalaman bermain game menggunakan gamepad pastinya lebih seru. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama adalah Panda Gamepad Pro. Nih, Panda Gamepad Pro ini adalah aplikasi yang berbayar ya. Jadi kalau kalian ingin mendownload di Play Store, kalian harus membayar seharga 17.000. Tidak itu saja, nanti setelah download kalian juga harus tentunya diinstal. Tentunya harus diaktifasi terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini ada activate. Nah, tapi untuk kalian yang pengen gratis dan nggak pengen ribet aktivasi, karena aktivasi Panda Gamepad Pro ini menggunakan laptop, jadi lumayan ribet. Kalau memang pengen gratis langsung pakai, kalian langsung skip saja, langsung ke tutorial cara mapping menggunakan aplikasi Shooting Plus V3. Ini adalah Panda Gamepad Pro, jadi bisa dilihat ini sudah aktif ya, sudah aktif, gamepadnya juga sudah terdeteksi. Kali ini saya menggunakan Cytek STK 7007 F1. Nah, ini kan sudah dapat dipastikan ya, ini enggak tercolok USB. Biasanya kalau pakai Panda Gamepad Pro itu harus pakai USB yang ditancapin di sini, atau harus pakai USB yang harus selalu dikoneksikan di laptop. Tapi ini cara aktivasinya berbeda, jadi nanti akan saya tunjukkan cara aktivasi Panda Gamepad Pro yang benar. Kemudian kalau sudah teraktivasi seperti ini, kita nggak boleh di restart HP-nya, karena kalau di restart nanti akan hilang jadi nonaktif. Ini coba saya restart HP saya, nanti akan quit. Untuk tutorial cara aktivasi Panda Gamepad Pro yang benar, karena yang tutorial cara mapping menggunakan satu single hand gamepad single hand IPKBG 9120 itu, saya rasa aktivasi Panda Gamepad Pro nya kurang lengkap, jadi saya upload lagi menggunakan. Nah, ini sudah saya restart HP saya. Coba saya masuk saja ke aplikasi Panda Gamepad Pro nya. Nah, dia akan nonaktif. Oke. Nah, karena di restart dia akan nonaktif. Saya quit dulu. Oke, langkah pertama adalah mengaktifkan USB debugging di smartphone. Karena ini saya menggunakan Samsung A50s. Kalau memang cara-cara yang mengaktifkan USB debuggingnya itu tidak sama dengan HP kalian, kalian bisa mencarinya sendiri di Google, cara aktivasi USB debugging. Oke, yang pertama adalah masuk setting dulu. Nah, di bawah ini ada developer option. Ini saya akan nonaktifkan dulu, karena saya akan contohin dari awal. Saya off kan, hilang kan, sudah hilang. Kemudian masuk ke about phone,
kemudian software information, pilih software information, kemudian cari build number, ini build number, klik 7 kali, 1 2 3 4 5 kali, mungkin ingat saya 7 kali. Nah, ini masukkan pin. Developer mode has turned on, ini sudah aktif. Kembali. Nah, ini di bawah akan muncul developer option. Oke, ini diklik, kemudian pilih ini USB debugging. Nah, kalau kalian menonaktifkan USB debugging, nanti kalau sudah diaktifasi nanti juga akan ternonaktifasi lagi ya Panda Gamepad Pro nya. Jadi yang pertama nggak boleh di restart HP-nya, baterainya juga nggak boleh sampai habis kalau menggunakan Panda Gamepad Pro. Yang kedua adalah tidak boleh menonaktifkan developer option atau USB debugging. Oke, sekarang lanjut ke aktivasi di laptopnya. Untuk softwarenya di ini kalian bisa, untuk software aktivasi kan bisa pilih di sini. Kemudian ini kan diarahkan di ini website, aplikasinya download di situ atau kalian bisa download di deskripsi. Oke, sekarang lanjut instalasinya menggunakan laptop. Di laptop ini adalah aplikasinya ya, aplikasi Panda Gamepad Pro aktif tool. Oke, masih dibuka. Kemudian kita colokkan ini HP, di menggunakan USB. Oke. Kalau sudah terkoneksi, kita pilih ini kita tap, kita pilih ini charging phone only. Kalau sudah, taruh HP-nya, kita aktifkan menggunakan ini yang paling atas, aktif. Dia akan running Windows System 32. Nah, di HP ini akan muncul nih. Nah, pilih always. Kalau USB debugging, pilih allow. Ini retry ya. Oke, ini kalau sudah, ini akan ada notifnya di komputer, activation complete. Klik OK. Sekarang kita cabut, kita buka dulu, jangan dicabut. Panda Gamepad Pro nya dibuka dulu, apakah sudah aktif. Nah, ini sudah aktif ya, sudah aktif. Kemudian di quit, kita cek dulu ini apakah sudah aktif. Nah, kita lepas, klik lagi. Nah, ini kan ternyata kalau USB nya dilepas dia nonaktif lagi, berarti kita colokkan lagi, kemudian pilih seperti tadi charging phone only, taruh HP-nya. Kemudian di Panda Gamepad Pro nya kita buka lagi, kita pilih yang bawahnya aktif WiFi pad. Dia akan running. Oke, ini saya harus connect WiFi dulu.
koneksi internet, pilih retry. Nah, oke. Nah, sekarang udah ini unplug, kita cabut. Nah, kemudian tancapkan lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek apakah sudah aktif tanda Gamepad Pro nya. Nah, ini aktif ya, ini aktif, sudah aktif. Sekarang di quit seperti tadi, dicabut. Nah, buka lagi. Nah, ini sudah aktif tanpa ini ya, tanpa dicolokkan. Jadi kita main leluasa, bisa main leluasa pakai Panda Gamepad Pro tanpa harus ini tercolok kabel USB. Oke. Jadi untuk cara mappingnya, kalau sudah teraktivasi dan juga sudah ini device-nya sudah nyambung ya, ini awalnya nggak ada gamenya, bisa di ini add game. Nah, lalu cari gamenya, lalu add saja lah, add. Nah, dia akan muncul gamenya. Kali ini saya akan mapping PES 2020 menggunakan Panda Gamepad Pro. Oke, langsung dibuka saja PES-nya. Oke, ini sudah terbuka dan ini terlihat mappingan saya yang lama ya. Ini mappingan saya yang lama. Saya akan reset. Ini akan saya hapus. Saya akan ulang dari awal mappingnya biar jelas cara mappingnya nanti. Oke. Nah, ini sudah tidak ada ya. Jadi kalau Panda Gamepad Pro itu di sini ada pandanya kelihatan, keymappernya. Nah, di sini ini terlihat ada centang di sini. Oke. Langkah pertama adalah masuk ke extract, setting, kemudian play setting. Nah, kita akan cari button konfigurasi. Nah, ini kan ada. Saya akan mapping mulai dari sekarang. Klik tanda pandanya ini, diklik. Nah, akan muncul ini. Kemudian tanda plus ini. Tanda plus, oke. Saya akan awal pilih left analog. Nah, pastinya left analog di sini gerakannya. Kemudian plus lagi, pilih key, lalu pencet key-nya saya R1 untuk lari cepat, ini dash. Nah, kemudian untuk shoot X ya, atau kotak biasanya. Nah, kemudian key lagi, bundar apa ini B atau bullet untuk pas. Kemudian key lagi, segitiga untuk ini true. Kalau sudah dicentang ini tandanya, nah ini sudah termapping. Kemudian untuk defending, karena defending berbeda ini. Nah, ini kan ada lagi, ini tackle, press, switch. Saya akan tambahkan di switch ini biasanya L1 ya, untuk ganti orang L1 di sini. Oke. Kemudian press itu adalah X atau A biasanya ini. Nah, ini saya taruh sini. Oke. Kemudian kalau menendang kan masih digeser sini ya, straight gini, kalau corner atau kiper. Jadi di sini saya tambahkan analog kanan di bagian sini. Oke, langsung kita coba saja mappingnya ini. Kalau sudah ini berarti sudah tersimpan ya. Ini sudah gerak. Nah, sudah gerak. Langsung ditekan saja. Nah, untuk lari cepat R1. Nah, ini sudah lari cepat ya. Kemudian umpan terobosan segitiga.
umpan biasa B. Oke, it's kotak untuk tendang, wih kurang masuk. Nah, ini untuk press ya, karena kombinasinya di PES Mobile ini nggak seperti di PS, jadi nah ini coba ganti orang, salah satu. Nah. Oke, umpan terobosan. Umpan, oke. Oh, Maradona. Oh, aman bos. Ini kan dia harus geser gini ya. Ini saya pakai ini analog kanan coba. Nah, oke. Gamepad Zytek ini kan dia untuk Panda Gamepad Pro dia pakai mode Android standar mode, bukan untuk mode Android, atau pakai mode general lah. Dia ini Android plus X, jadi masing-masing gamepad punya modenya tersendiri. Nah, kalau pakai V3 dia tidak akan detect. Coba ini saya buka. Ya, dia akan device not connected karena modenya salah. Jadi saya akan matikan dulu. Saya akan ganti mode Android. Ini sudah berkedip mode Android. Nah, langsung saya koneksikan dengan Bluetooth-nya. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Dia akan langsung connected. Nah, ini karena V3 shooting plus V3 harus pakai mode yang berbeda. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan tutorialnya untuk PES 2020. Langsung dibuka saja ini. Sekarang saya akan mapping PES saja biar sama ya. PES start the game. Oke. Ini bekas mapping saya yang lama. Tak terlihat. Oke, ini sudah masuk game PES 2020. Tapi ini floating iconnya untuk game mappernya belum ada, nggak muncul ya. Jadi di main image dulu, kemudian dibuka V3 nya. Nah, ini klik ini, klik tanda ini 3 di sini. Oke, kemudian pilih floating ball. Oke, nah ini sudah aktif. Kembali ke gamenya. Ini sudah ada. Nah, ini V3 shooting plusnya, ini ikonnya ya. Ikonnya ini. Nah, ini. Kemudian masuk ke ekstra seperti tadi, setting, resetting, kemudian button konfigurasi. Nah, di sini klik. Ini sudah ada mappingnya ya. Saya akan pilih new. Nah, pilih new ya. Ini attacking seperti tadi. Ini untuk truk. Ini dihapus dulu. Ini ada plus di sini. Pilih saja sub. Pilih analog. Posisinya kita kira-kira di sini ya. Untuk mappingnya enggak di sini juga nggak apa-apa. Kalau sudah masuk dalam game juga kalau masuk dalam game juga bisa, tapi lebih enaknya di sini. Kemudian plus lagi kita pilih R1 untuk lari cepat, plus lagi X untuk shoot, plus lagi B untuk pas, plus lagi ini Y untuk ini umpan terobosan. Udah ya.
kemudian save dulu. Nah ini save PES 2020. Nah ini sudah tulisan preset successfully. Kita masuk ke defending, klik lagi. Nah ini saya akan nambahkan A di press, kemudian tombol A ini X A ya, kemudian plus lagi, tambahkan satu L1 L1 untuk switch. Nah, kalau sudah, tambah lagi analog kanan untuk ini, tendangan yang dari itu ya, tendangan dari goalkeeper. Oke, kalau sudah save, ini tulisan plus PES 2020. Oke, yang sudah ada tulisan preset successfully. Langsung kita coba saja ini di pinggiran supaya tidak mengganggu. Sebetulnya mappingnya waktu posisi bermain ini juga bisa, asalkan ini kelihatan ya. Headset sabar dulu. Asalkan posisi ini sudah kelihatan, tapi kan kalau posisi main kan nggak enak juga ya karena masih main. Oke, kalau V3 Shooting Plus ini dia hilang mappingnya, dia asli seperti ini. Nah, oke, coba main dulu. Oke, X sudah berfungsi normal, ganti orang sudah, switch. Oke, nah umpan terobosan. Oke, umpan terobosan lagi, lari cepat bos. Sap. Wait. Hampir bos. Oke, begitulah cara untuk mapping PES 2020 menggunakan gamepad. Memang tidak semua game itu bisa langsung direct play ya menggunakan gamepad, karena gamenya itu nggak ada direct inputnya, jadi pakai mode apapun di gamepadnya dia nggak akan connect, kecuali game love. Kalau game dari developer game love itu dia punya direct input, jadi langsung bisa main. Kalau pakai game yang lain seperti ini dari Electronic Arts PES 2020 dia harus mapping. Kemudian di awal video tadi ada FIFA, kemudian juga ini Konami sih. Kalau PES 2020 kan Konami, kalau FIFA Electronic Arts. Nah itu tadi juga di awal ada NBA juga. Itu kurang lebih cara mappingnya sama saja. Kita memposisikan tombol-tombol di sini menggunakan keymapper, aplikasi Panda Gamepad Pro atau Shooting Plus V3. Buttonnya yang ada di sini di keymapper terhadap ini. Intinya gitu saja. Kalau pada game-game, semua game ya seperti itu caranya, nggak ada yang berbeda. Kalau ini ya kita nggak bisa pasti nyentuh karena dia tidak termapping, karena tidak direct play. Beda dengan game Fortnite seperti itu, dia kan sudah autoplay general pakai general mode, dia Android standard mode, dia langsung connect semua. Kalau ini kan tidak, jadi kita harus mappingnya hanya waktu bermain saja, waktu milih-milih seperti ini juga nggak bisa. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau memang ada kesulitan dalam mapping, bisa request game apa, nanti di mapping menggunakan gamepad serta aplikasi Shooting Plus V3 atau Panda Gamepad Pro.